Ya, langsung. Eh, ya, baik. Saya mulai ya Pak. Sebelumnya Mm-mm. terima kasih banyak atas waktunya Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Nggak apa-apa. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, menurut Bapak bagaimana peran dan posisi zakat dalam memberdayakan masyarakat difabel? Oke, masyarakat zakat. Ini hanya zakat atau kita bicara ZIS ya? Eh, Sebenarnya yang saya teliti itu kan organisasi pengelola zakat ya, Pak. Kayak Oh, contohnya Basnas itu. Tapi dalam pertanyaan ini mungkin bisa dijawab seputar kaitannya dengan zakat dulu Pak. Nanti mungkin baru bisa oke, diterangkan lagi kaitannya dengan ZIS. oke. Makasih banyak sebelumnya untuk siapa nama panggilanmu, Neng? Wardah. Wardah Pak ya. Oke. Eh, Pertama kaitan dengan bagaimana posisi zakat dalam memberdayakan masyarakat difabel ya. Oke, kalau kita bicara zakat, maka tentu kan asnafnya kita punya 8 asnaf ya. Nah, difabel itu bisa jadi adalah kita bisa masukkan dia dalam kategori asnaf pertama dan kedua dalam kondisi mungkin yang kelompok masyarakat yang memang dia tidak mampu ya. Bukan bukan kelompok masyarakat yang difabel tapi dia punya kemampuan ya. Tapi di sini adalah kita bicara difabel yang tidak punya kemampuan. Maka tentu ini juga bisa dimasukkan dalam kategori fakir atau miskin ya. Apalagi kemudian difabel yang memang tidak punya kemampuan apapun untuk mencari pemasukan ya, mencari tambahan pemasukan. Seperti itu sih, wadah. Baik Pak. Berarti kalau khusus untuk zakat itu berarti dia masuknya ke fakir atau miskin ya Pak, karena tidak Iya, bisa mencari pendapatannya sendiri. iya Kalau betul. untuk ZIS-nya gimana Pak? Infak dan sodakoh itu Nah, secara umum. oke, kalau kaitan dengan ZIS ya, sebenarnya kalau bicara difabel ya, saya mana ya? Saya pernah beberapa kali misalkan dikontak oleh salah satu, saya nggak tahu ini apa, lembaga filantropi lah kita bilang ya. Ya memang dia fokus untuk kepada masyarakat difabel. Masyarakat difabel di sini misalkan dia fokusnya yang pernah menghubungi saya ya, itu adalah misalnya dia untuk pembuatan kaki palsu, tangan palsu kayak gitu. Nah, itu juga bisa bisa juga seperti itu ya. Bisa juga nanti ini kaitan dengan karena dia lebih karena kita bicara tidak zakat ya, tapi bicara bagaimana donation ya. Nah, maka bisa jadi lembaga filantropi Islam memberdayakan masyarakat difabel dalam artian yang tadi saya bilang, misalkan orang-orang yang mungkin pernah kecelakaan atau apa yang kemudian tidak punya kaki dibuat kaki palsu. Karena itu yang pernah kontak saya yang memang fokus lembaga mereka adalah lembaga untuk membantu orang-orang yang difabel tapi dalam artian tidak punya kaki atau tidak punya tangan. Nah, untuk masyarakat yang lain bisa jadi nanti bentuknya ya kita macam-macam ya. Misalkan kita lihat kalau dilihat kitabisa.com misalkan ada yang memfasilitasi eh, untuk yang tunanetra misalkan Al-Qur'an Braille. Nah, itu juga bisa. Itu adalah bagian dari hal yang bisa dilakukan oleh lembaga filantropi Islam yang memang untuk membantu bagaimana masyarakat yang punya keterbatasan itu atau yang berkebutuhan khusus itu kemudian mereka tetap bisa berdaya seperti itu. Baik Pak. Untuk Mm-mm. pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak apa saja indikator utama yang harus dicapai oleh sebuah program pemberdayaan masyarakat difabel yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat Pak? Oke, ini dalam konteks ini mungkin kita dudukan dulu difabel, tapi mungkin dia yang masih bisa masih usia produktif kali ya, mungkin maksudnya karena difabel berdaya ya. Karena kan nanti kita kita harus bedakan dulu. Kalau memang difabel yang memang sudah tidak tidak punya kemampuan daya upaya, itu kan kita akan kasihnya dia karitatif ya, yang sifatnya konsumtif terus. Sementara kalau masih bisa bekerja, ya maka bisa jadi indikatornya satu, bagaimana dia bisa memiliki life skill ya. Life skill misalkan dengan kondisi dia yang terbatas, misalkan kita berikan dia life skill misalkan untuk apa ya usaha misalkan eh, menjahit misalkan. Kan menjahit kan tidak perlu banyak aktivitas, mungkin dia di mesinnya aja. Atau bisa jadi misalkan
apa life skill yang bisa dia kerjakan dengan keterbatasan yang dia punya. Ini dalam kaitan kalau difabel tadi misalkan saya bilang ya seperti kaki palsu dan macam apa tangan palsu kan dia masih bisa bekerja ya. Nah, tapi kalau yang misalnya tunanetra mungkin kita alihkan dia misalnya life skill-nya apa? Misalkan mungkin kita lihat pijat tunanetra ya. Itu kan juga bisa. Jadi bisa jadi nanti ketika kita bicara difabel, maka kita perlu dudukan dulu. Pertama adalah difabel yang masih bisa eh, berkarya dan difabel yang mungkin tidak bisa berkarya. Yang kedua, difabelnya kita kita klasifikasi lagi berdasarkan em, keterbatasan yang mereka miliki. Karena kan tentu antara misalkan yang apa tunarungu dengan tunanetra mungkin niche-nya lebih beda. Kalau tunarungu lebih 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 enak karena dia kan lebih secara fisik dia bisa melihat, bisa ini, cuman mungkin dari sisi pendengarannya pendengaran aja yang kurang. Nah, itu mungkin dia akan lebih banyak bisa aktivitas life skill yang lain. Nah, itu indikator pertama bagaimana dia bisa mempunyai skill. Indikator kedua, kalau dia memang sudah punya skill, maka bisa jadi kita berikan dia program dana bergulir. Dana bergulir, dia bisa berusaha, dan dengan usahanya itu dia bisa survive sendiri. Mungkin jadi indikatornya adalah paling utama adalah bagaimana dia yang tadinya tergantung dengan orang bisa menjadi tidak lagi tergantung dengan orang lain. Mungkin itu indikator utama ya, seperti itu. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan berikutnya, menurut Bapak bagaimana strategi yang bisa dilakukan oleh organisasi pengelola zakat untuk memberdayakan masyarakat difabel? Oke, nah memang kalau kita bicara strategi, maka ini mungkin kalau untuk OPZ secara umum, mungkin mereka harus butuh program khusus ya, karena needs-nya berbeda dengan orang normal. Bisa jadi memang ada OPZ yang memang fokus adalah seperti saya bilang, lembaga filantropi yang khusus hanya untuk memfasilitasi yang pernah kontak saya tadi saya bilang adalah seperti kayak kebutuhan untuk bagaimana membuat kaki palsu dan tangan palsu atau apapun itu. Jadi bisa jadi kalau dia memang punya strategi, maka yang harus dilakukan adalah mungkin tidak semua difabel dulu ya. Tapi kita lihat dulu needs-nya. Karena tadi saya bilang setiap keterbatasan itu mungkin bisa didekati dengan program yang mungkin berbeda. Antara misalnya yang mungkin tunanetra yang nggak lihat dengan yang tidak bisa mendengar, mungkin needs-nya beda. Atau misalkan antara yang tidak punya kaki atau misalnya duduk di kursi roda, apa itu namanya tuna apa ya saya lupa. Nah itu mungkin akan needs akan berbeda. Sehingga strategi yang dilakukan adalah harus membuat program sesuai dengan keterbatasan dari masing-masing masyarakat difabel. Karena masyarakat difabel tentu punya keterbatasan masing-masing, sehingga mungkin strategi adalah membuat program yang memang sesuai dengan needs-nya mereka. Seperti itu. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan berikutnya, menurut Bapak bagaimana pentingnya proses analisis calon penerima manfaat dalam hal ini masyarakat difabel agar pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat difabel ini bisa tepat sasaran? Oke. Nah, tentu analisis ini penting ya, karena lagi-lagi kita jangan sampai begitu asal dia difabel, kemudian kita bersih bantuan, padahal sebenarnya dia orang mampu. Karena tetap asnafnya adalah asnafnya itu adalah tetap adalah tadi saya bilang 8 asnaf itu dia masuknya yang mana? Tentu kan kalau asnaf fisabilillah nggak mungkin, Ibnu Sabil nggak mungkin, mualaf ya kalau dia dari non muslim mungkin ya. Tapi kan kalau dia muslim nggak mungkin juga ambil mualaf. Rekop nggak utang. Apa bukan hawa sahaya. Ghorimin juga bukan amil bukan. Maka yang paling konteks yang paling tepat adalah difabel yang fakir dan miskin. Maka tentu kita harus lihat dulu keterbatasan apa yang menyebabkan kemudian mereka difabel. Nanti kita bisa lihat tentu adalah kondisi fakir miskinnya yang kita ambil ya. Fakir miskinnya benar-benar nggak apakah dia bekerja atau tidak bekerja. Kalau misalnya dia bekerja tapi tidak bisa fulfill needs-nya kan berarti kan miskin. Maka kriteria pertama adalah benar-benar apakah memang dia adalah orang yang
membutuhkan ya. Nah, tentu kita analisisnya adalah lihat income dia, apa yang dia lakukan. Misalkan, oh dia tidak bisa bekerja karena misalkan ada orang setelah kecelakaan nggak bisa bekerja kan, mungkin karena ya mungkin ada keterbatasan yang dimiliki. Nah, itu bisa jadi oh berarti kalau gitu kita kasih dia life skill. Maka analisis itu penting karena supaya jangan sampai orang yang menerima adalah orang yang memang sudah mampu ya seperti itu. Atau termasuk juga needs-nya apa apa yang dia butuhkan. Kalau mungkin wadah kan ini lagi rame ya masalah Agus ya. Pernah dengar Agus kan? Yang kesiram air keras terus dia open donation di podcast Densu terus terima duit banyak terus duitnya ternyata cuma dipakai buat bayar utang. Nah, itu juga penting. Kenapa pentingnya kita menggunakan lembaga? Karena lembaga yang paling tahu needs-nya dia. Kalau needs-nya dia masih untuk pengobatan, maka berarti kan dia bisa mengatakan untuk pengobatan. Jadi lagi-lagi kita kan bisa, dia masih bisa kita obati nggak? Misalkan hearing ya, apa yang itu tunarungu. Coba kita obati. Nah, berarti kan bisa jadi selain kita berikan life skill, hal-hal yang mungkin mereka kita bisa bantu dia supaya dia bisa kembali dalam posisi yang tidak normal, ya yang mendekati normal lah ya. Maka itu penting analisis itu dilakukan. Seperti itu. Ada. Oh, baik, Pak. Hmm. Selanjutnya, eh, menurut Bapak, apa saja perencanaan yang penting dalam sebuah program pemberdayaan masyarakat difabel, Pak? Melalui dana zakat atau dana ZIS ini, Pak? Oke, kalau kita bicara planning, maka tentu kita harus bicara sebenarnya program apa yang akan kita lakukan untuk masyarakat difabel. Maka bisa jadi planning yang pertama adalah satu, target sasarannya difabel yang mana. Karena kan saya bilang misalkan antara kebutuhan misalnya orang yang mohon maaf tidak bisa melihat, mungkin akan berbeda dengan orang yang tidak bisa mendengar. Kalau orang yang tidak bisa mendengar, dia kan hanya kita kasih instruksi bacaan, dia masih bisa secara fisik masih bisa melakukan. Kalau tidak bisa melihat kan dia meraba-raba dan segala macam. Atau yang orang yang apa harus duduk di kursi roda itu kan juga akan berbeda. Atau orang yang misalkan yang Down syndrome itu kan saya nggak tahu Down syndrome bisa bisa diberdayakan apa enggak ya? Atau diberdayakannya pelan-pelan diobati kemudian mulai eh, mendekati normal banget nggak ya? Jadi ketika kita bicara planning maka kita bicara dulu segmented, menurut saya segmented disable mana yang mau kita sesat. Itu pertama. Kedua, ketika kita sudah bisa segmented, maka apa yang harus kita berikan untuk dia? Oke, kalau kita mau melakukan life skill, maka life skill apa yang paling tepat untuk dengan keterbatasan yang mereka miliki. Nah, kalau setelah kita sudah punya berikan life skill, oke kita coba berikan dia modal usaha. Termasuk juga bagaimana akses dia untuk bisa apa namanya eh, untuk bisa menjual produk yang mereka eh, hasilkan. Nah, tentu itu adalah planningnya. Jangan sampai kita buat program bagus-bagus, tapi begitu di lapangan ternyata program kita tidak cocok untuk segmented masyarakatnya. Maka lagi tadi saya bilang, disable kita klasifikasi apakah kebutuhan untuk tunanetra, tunawicara yang nggak bisa bicara atau tunarungu. Kalau tunawicara dan tunarungu mungkin masih bisa kita berikan life skill seperti pada umumnya, karena mereka cuma nggak bisa bicara sama nggak bisa dengar. Tapi kalau yang lain bisa jadi kita butuh life skill yang sedikit berbeda. Nah, tentu itu menjadi penting karena tadi kita balik yang ke atas ya, indikator indikator keberhasilan adalah ditentukan dari planningnya. Termasuk planningnya adalah merencanakan program dan kemudian berapa banyak orang yang akan kita bantu. Nah, itu juga penting ya. Jangan sampai kita punya program, kemudian nanti susah nyari mustahik yang memang dari masyarakat disable. Mungkin bagi saya seperti itu ya. Oke, baik, Pak. Selanjutnya, menurut Bapak, apa saja aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan program yang tepat untuk penerima manfaat atau mustahik? Oke, kembali tadi sudah saya sampaikan bahwa yang pertama harus diperhatikan adalah keterbatasan apa yang dimiliki oleh masing-masing difabel itu.
Karena setiap keterbatasan mungkin treatmentnya akan berbeda. Itu pertama. Kedua, apa needs-nya mereka? Atau dengan keterbatasan yang mereka miliki, apa yang bisa mereka lakukan? Tentu needs-nya kan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ketiga, tentu adalah ketika kita sudah paham bagaimana keterbatasan mereka, kebutuhan mereka apa, maka kemudian kita pastikan memang mereka bisa melaksanakan program-program yang memang sesuai untuk mereka. Dan kemudian paling paling penting juga adalah setelah kita laksanakan program itu tentu kita harus perlu melakukan evaluasi. Evaluasi misalkan sudah kita latih, sudah kita kasih modal, berhasil nggak mereka? Nyata survive nggak? Nah, kalau mereka survive, berarti kan kita bisa evaluasi. Kalau tidak, maka apa yang menyebabkan mereka tetap dalam posisi yang sekarang, tidak berdaya. Seperti itu. Oke, baik Pak. Eh, Mm, Berarti tadi juga kalau misalkan saya tanya soal sarana dan prasarana itu mm. tergantung sama programnya ya Pak, sama kebutuhan Iya, mustahiknya betul. juga. Mm-mm. Berarti langsung aja ke pertanyaan bagaimana sistem pengawasan seperti yang tadi Bapak bilang itu kan butuh evaluasi dari program yang dijalankan. Nah, Betul. dari evaluasi itu menurut Bapak sistem pengawasan dan pengendalian yang sebaiknya diterapkan dalam program pemberdayaan difabel ini gimana sih Pak biar program ini bisa memberikan dampak positif yang maksimal kepada masyarakat difabel? Gimana, gimana? Sebelumnya? Ini pertanyaan yang mana ya? Ya, yang terakhir Pak, yang sistem Oke, pengawasan dan pengendalian. oke. Ya. Pengendalian ya. Oke, jadi kalau kita bicara pengawasan, maka tentu pertama satu, kita pastikan misalnya ketika kita memberikan misalnya let's say, pelatihan life skill ya, maka pastikan apakah seluruh peserta sudah memahami atau belum tentang materi yang diberikan. Pastikan mereka benar-benar paham, jangan sampai cuma pelengkap penderita ya, cuman kayak numpang lewat gitu, atau mereka diberikan pelatihan tapi tidak serius. Nah, itu evaluasi pertama. Maka tentu ketika kita memberikan pelatihan, maka tentu harus ada pre and post test ya. Pre test and post test untuk melihat seberapa besar tingkat kemampuan mereka untuk mengimplementasikan life skill yang mereka sudah terima. Kedua, ketika kita misalkan berikan mereka, let's say, misalkan bantuan modal produktif untuk mereka usaha misalkan, maka kita harus evaluasi juga apakah modal yang diberikan memang untuk benar-benar untuk usaha atau tidak. Nah, tentu ini harus di backup dengan yang lainnya. Dalam artian gini, selain modal, kan supaya duit yang nggak kepake untuk konsumtif, maka di sisi lain kebutuhan hidupnya juga masih harus dipenuhi. Dengan apa? Dengan bantuan yang sifatnya karitatif ya, yang sifatnya konsumtif. Sementara yang untuk usahanya juga tetap kita lakukan. Tadi saya bilang jangan sampai yang kasus orang disiram air keras matanya sampai buta, kemudian ada orang baik hati eh, galang dana buat dia terus uangnya buat bayar utang sana sini, itu kan sebenarnya kenapa? Karena dia menghimpun donasi tapi tidak melalui lembaga sebenarnya. Karena kalau melalui lembaga pasti akan oke, kebutuhannya apa? Pengobatan, bawa ke rumah sakit dibiayai. Jadi nggak dikasih duit kan? Kalau ini modalnya, oke kalau butuh modal usaha, oke ini kasih modal, misalnya butuh berapa, mau usaha apa? Oke karena dia punya life skill-nya apa menjahit misalkan, dibelikan mesin jahit, dibelikan segala macam hal ini, oke jalanin. Nah berarti kan dana yang diberikan pun perlu dievaluasi apakah memang kemudian impactful apa tidak. Nanti akan kita lihat ukurannya biasanya sebelum dia terima modal produktif dengan sudah terima modal produktif berapa income dia. Nah, kita tuh harapan kita income-nya pasti akan berhasil. Jadi mungkin dari sisi itulah yang kita adalah pantau mulai dari pemberian life skill-nya dia, kita pantau apakah memang dia memahami pelatihan yang sudah diberikan. Kedua, kalau dia misalkan kita berikan dalam bentuk modal usaha, maka kita pastikan bahwa modal itu memang dipakai untuk usaha. Nah, yang ketiga, kalau yang mungkin model model filantropi yang tadi saya bilang adalah dia fokus untuk membiayai kaki palsu, tangan palsu dan lain-lain. Pastikan memang
kaki dan tangan palsu yang dibuat adalah memang yang sesuai dengan kebutuhan dari mereka. Mungkin dari saya sih kayak gitu sih sebetulnya. Eh, iya Pak. Mohon maaf, saya izin Hmm, menambahkan satu pertanyaan lagi ya Pak. ya Jadi siap. kan program yang saya teliti ini tuh namanya program Difabel Bisa ya Pak. Eh, Mm-mm. jadi program Difabel Bisa ini tuh seperti memberikan pekerjaan kepada masyarakat difabel. Pekerjaannya tuh kalau Bapak pernah tahu Cafe Sunyi itu semacam itu Pak. Mhm. Cafe Sunyi. Ya, jadi Ini programnya masyarakat siapa difabel. ya? Programnya Basnas, Pak. Mohon maaf sebelumnya saya Oke. mengubah lokasi penelitian dari yang tadinya Lazismu jadi Basnas. Oke. Ha-ha. Ya, jadi di Difabel Bisa ini masyarakat tunarungu itu diberikan pelatihan untuk bisa menjadi barista. Nanti setelah udah diberikan pelatihan, maka mereka nih diberikan tempat dari Basnas. Kalau Bapak pernah lewat di terowongan Kendal itu di Duku Atas itu ada tokonya Pak. Nah, jadi mereka bekerja di Hmm. situ Pak. Kalau kalau programnya kayak gitu, itu kan bukan modal usaha ya Pak. Jadi mereka tuh kayak dikasih pekerjaan. Nah, itu pengendalian sama pengawasannya itu kayak gimana ya Pak? Supaya programnya efektif. Oke, kalau dia dipekerjakan ya, tentu lebih mudah pengendaliannya. Kenapa? Kita akan lihat, berarti kan dia terima gaji bulanan sebenarnya. Benar nggak? Kalau program ini beda, kalau case-nya kan di sini juga aku saya lihat di website-nya ada juga yang eh, dibuat dia disabilitas sensorik, dia bisa buat warung usaha. Nah, itu beda lagi kan. Tapi kalau yang difabel bisa dalam bentuk bisa tadi adalah membentuk coffee and shop dan kemudian dia dipekerjakan kan berarti kan bukan usaha dia kan. Maka tentu Iya lebih betul Pak. mudah karena ketika pemantauannya maka kecuali gini, kecuali itu adalah yang dia buat adalah untuk tempat dia magang. Hmm. Nah, kalau dia hanya bekerja, ya tentu pemantauannya gampang, malah lebih enak. Kita lihat, berarti kan dia dari nggak punya pendapatan jadi punya pendapatan. Nah, beda enaknya adalah kemudian kalau ternyata dia menjadi tempat magang. Jadi begitu dia sudah belajar menjadi barista dan segala macam, udah dianggap piawai lah ya, maka dia diberikan modal usaha lagi. Nah, itu akan menjadi lebih menarik programnya. Tapi kalau hanya bisa kasih pelatihan, kemudian Basnas yang buka usaha sana sini, kemudian apa namanya yang bekerja adalah kaum difabel, ya menurut saya ya efektivitasnya ya dilihat dari apakah mereka kemudian bisa nyaman tidak bekerjanya, itu aja sih. Baik Pak. Berarti kalau pekerjaan ini kan berarti kan masyarakat difabelnya diberikan pekerjaan ya Pak. Ini Mm-mm. termasuk ke dana zakat produktif atau konsumtif Pak? Kalau ini, eh, nah ini tergantung. Bisa jadi ini adalah bagian dari zakat produktif ya. Dalam artian gini, ini tidak diambil dari zakat ya bisa jadi. Jadi memang Basnas mencoba memberdayakan masyarakat dengan bekerja. Jadi dia jadi unit bisnis Basnas juga bisa jadi modelnya ya. Jadi doing business di mana kemudian bisa jadi awalnya disupport dengan dana infak yang ada. Karena kalau saya bilang dana zakat, nggak bisa juga zakat untuk unit bisnis ya. Karena kan objeknya yang mengerjakan tetap lembaga Basnasnya kan, bukan kaum difabelnya yang staffnya. Jadi menurut saya kalau zakat mungkin nggak bisa, tapi kalau dari infak bisa. Infak berarti dia kan memang kemudian membuat unit bisnis dan kemudian unit bisnis bisa berkembang, termasuk bisa memberdayakan masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Karena bisa jadi tidak semua orang itu cocok untuk jadi wira swasta. Ada yang cocoknya memang jadi pekerja juga ada. Nah, dengan memberdayakan dia bisa jadi adalah dengan menghimpun dari dana sosial. Dana sosial apa? Untuk bentuk unit bisnis. Jadi satu sisi kan kopinya juga nggak gratisan kan. Orang beli kan tetap. Cuman yang melayani memang orang disable seperti itu. Iya, oke. Udah Pak, itu aja untuk wawancara kali ini. Mm-mm. Sebelumnya terima kasih banyak Pak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu kegiatannya pada hari ini. Eh, Mungkin itu aja. Terima Ya, kasih Pak. makasih banyak Neng ya. Ya, sama-sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam ya.